Udah terlihat. Oke. Oke, halo semuanya, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, namaku Zaki, yes. Aku nggak ganti nama. Oke. Jadi kali ini aku bakal bahas tentang trigonometri, melanjutkan yang kemarin sih. Kemarin udah sekitar 2 minggu yang lalu kayaknya. Itu trigonometri part pertama, ini yang kedua, nanti kemungkinan juga part ketiga di 2 minggu setelah ini sih. Nah, di sini aku nggak pakai VBG meme favorit karena aku mau menyebarkan paham running stop. Oke, kita langsung mulai. Oke, bentar. Aku buka dua aplikasi. Noted PDF. Oke, kita nanti bakal bahas mengenai aturan sinus, kemudian ada juga aturan kosinus, melanjutkan yang kemarin, kemudian ada luas ketiga, persamaan trigonometri, dan mungkin identitas jumlah dan selisih dua sudut. Ini mungkin masih bakal kita bahas. Oke, kita mulai dari aturan sinus. Ini udah cukup besar belum? Atau masih terlalu kecil? Udah cukup jelas sih kayaknya. Oke, cukup ya. Oke, jadi di aturan sinus, mungkin kalian udah hafal ya. Ini sebenarnya harusnya dihapus dulu, nggak apa-apa. Mungkin kalian udah hafal bahwa aturan sinus itu ini. A dibagi sin A itu sama dengan B dibagi sin B, dan sama dengan juga C dibagi sin C. Nah, aku mau ngasih tahu aja ke kalian gimana sih cara dapetin itu. Asalnya dari mana sih? Nah, yang pertama kita lihat dulu bahwa sin A ini itu kan ya depan sudut A karena dia siku-siku di sini, ini siku-siku. Itu depan sudut A, ini kita punya Y. Kemudian kita bagi dengan sisi milingnya, yaitu B. Jadi sin A itu Y per B. Kemudian kita tinjau juga sin B. Sin B sisi depannya juga Y. Kemudian sisi miringnya ini adalah A. Berarti sin B Y per A. Nah, akibatnya kita peroleh Y-nya itu sama dengan B dikalikan sin A. Sama dengan juga A dikalikan sin B. Nah, kalau kita bagi dengan sin A sin B, ini juga sin A sin B, kita bakal peroleh B dibagi dengan sin B sama dengan A dibagi dengan sin A. Nah, kalau mau cara lain untuk yang C-nya gimana? C-nya juga sama idenya. Nanti tinggal kita tarik garisnya berbeda. Jadi dari segitiga yang ABC kita tarik garis tegak lurus. Kemudian kita tinjau sin A sama sin B, diperoleh aturan sinus. Oke, kita langsung bahas ke soal pertama mengenai aturan sinus. Nah, nggak bisa. Oke. Tentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari segitiga ABC. Aku gambar dulu segitiganya. Misal di sini ya. A, kemudian ada B, kemudian ada C. AB-nya itu 3,
kemudian AC-nya 2/3, AC-nya 2/3, ini 60 derajat. Oke, kita langsung aja pakai aturan sinus. Jadi kalau di aturan sinus, ini kan sisi di hadapan sudut C itu kita anggap sebagai C, dan di hadapan sudut A itu kita anggap sebagai A, dan di hadapan sudut B itu kita anggap sebagai B. Oke. Kalau kita pakai aturan sinus, ini kita dapat A per sin A itu sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Yang kita punya di sini apa? Kita punya B-nya itu ini, C-nya ini, sama sudut C-nya. Berarti kita pakai yang ini. B dibagi sin B sama dengan C dibagi sin C. Kita punya B 2/3 dibagi sin B sama dengan C-nya itu 3 dibagi sin C. Sin 60 derajat. Oke, berarti kita dapat 2/3, kita bagi dengan 3. Kita kalikan dengan sin 60 derajat atau setengah akar 3 itu sama dengan sin B. Maka dari itu kita dapat, ini bisa kita coret, ini akar 3 kali akar 3 itu 3, 3 itu 1. Berarti sin B itu sama dengan 1. Nah, berapa sih sin yang nilainya 1? Itu sin 90 derajat. Maka dari itu, B-nya sama dengan 90 derajat. Oke, karena di segitiga juga ya. Berarti di sini 90 derajat. Gambarnya nggak pas, tapi nggak apa-apa. Nah, selanjutnya kita ingat bahwa di segitiga, sudut pada segitiga, jumlahnya itu adalah 180 derajat. Artinya A ditambah B ditambah C itu sama dengan 180 derajat. Kita nyari A ditambah B-nya itu 90 derajat, ditambah 60 derajat, C-nya 180 derajat. Kalau gitu kita dapat A-nya 30 derajat. Oke, dari sini kita bisa dapetin panjang A kecilnya. Kita pakai yang enak aja, yang lebih enak, yaitu pakai, karena sin B-nya 1, jadi A, kurang jelas ya. Nggak jelas lagi. A dibagi dengan sin A sama dengan B dibagi dengan sin B. A-nya kita cari, berarti B dikali sin A dibagi dengan sin B. Kita tahu tadi sin B-nya 1, kemudian B-nya tadi 2/3, kemudian sin A itu sin 30 derajat. Artinya ini 2/3 kita kalikan dengan setengah, karena sin 30 derajat itu setengah. Jawabannya adalah akar 3. Nah, dari sini kita udah dapat nih semua yang ingin kita cari, yaitu A, panjang sisi A, kemudian panjang sudut, besar sudut A,
besar sudut B. Oke, udah itu aja ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu nggak? Oke, mantap. Kalau gitu aku lanjutin ke aturan kosinus. Nah, kalau di aturan kosinus, misal kita punya segitiga juga. Ini totalnya panjangnya C. Kalau aku misalnya di sini X, maka di sini C minus X. Ini juga aku misalin Y, ini B juga, ini A juga. Sin B itu sama dengan Y per A. Cos B itu X per A. Ini sin B ya, Y dibagi A. Cos B itu sampingnya X dibagi A. Nah, akibatnya kita peroleh Y-nya A dikali sin B, X-nya A dikali. Nah, dari situ kita bisa dapetin pakai teorema Pitagoras. Ini teorema Pitagoras ya. Jadi yang sini X kuadrat, kita pakainya yang sebelah sini. Jadi ini B kuadrat, itu sama dengan ini, C minus X. C minus X, kita kuadratin ditambah Y kuadrat. Nah, C minus X kuadrat, X-nya tadi kita tahu A dikali cos B. Berarti kita ganti ini jadi A cos B. Kemudian Y-nya A sin B. Habis itu kita kuadratin. Ingat ya, kalau A min B kuadrat itu sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Di sini C kuadrat min 2 dikali C dikalikan dengan A cos B ditambah A kuadrat cos kuadrat B ditambah juga A kuadrat sin kuadrat B. Nah, sedangkan kita tahu ini bisa kita faktorin ya, A kuadrat dikalikan cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B. Nah, yang ini nilainya kan sama dengan yang ini nilainya 1. Jadi kita peroleh persamaan ini. Nah, dengan cara yang sama kita bakal peroleh A kuadrat itu sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat min 2BC cos A. Jadi kalau bagian depannya ini A, cosnya juga cos A. Ini juga C kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat min 2AC. AC-nya itu, ini harusnya AB sih. Harusnya AB dikalikan dengan cos C. C-nya sama. Kita coba langsung ke soalnya. Ini disuruh menentukan nilai kosinus pada setiap sudut segitiga. PHR. Kita gambar segitiganya. PHR. Panjang PH-nya 3. Kemudian panjang HR-nya 5. PR-nya 7. Oke. Kita cari yang mana dulu nih sudutnya. P dulu, R dulu, I dulu. Kita di sini suruh nyari nilai kosinusnya, jadi nggak perlu nyari sudutnya. Mungkin kita mulai dari P dulu ya. Jadi kita cari cos P, kemudian cos I, dan cos R. Nah, cos P dari mana kita dapatnya? Kita pakai aturan kosinus juga. Jadi cos P itu RI kuadrat. Misal ini P,
ini R, ini Hi. Depannya P besar itu P, depannya R besar itu R kecil, depannya Hi besar itu Hi kecil. Maka kalau berdasarkan aturan kosinus, kita dapatnya itu P kuadrat sama dengan Hi kuadrat ditambah R kuadrat minus 2 Hi R cos P. Nah, P kuadrat itu 25. Oke, mungkin gini aja dulu. Kita manipulasi dulu bentuknya. Jadi ini pindah ruas ke kanan, 2IR dikalikan cos P sama dengan Hi kuadrat ditambah R kuadrat kurang P kuadrat. Maka cos P Hi kuadrat ditambah R kuadrat min P kuadrat kita bagi 2IR. Oke, kita tahu Hi-nya itu 7. Jadi 7 kuadrat ditambah R kuadrat itu 3 kuadrat dikurang 5 kuadrat dibagi 2 dikali 7 dikali 3. Ini 49 tambah 9 dikurang 25 dibagi 2 dikali 21. Ini berarti 58 min 25. Berapa tuh? Aku nggak ingat. Sorry. Sebenarnya ada bocor. Oke, 58 dikurangi 25. 50 dikurangi 20 itu 33 ya berarti. 33 dibagi 2 dikalikan 21, 42. Ini untuk cos P. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada, aku lanjutin ke cos Hi. Kita nyari cos Hi. Oke, berdasarkan kayak gini, rumus yang udah sama kayak gini, berarti kita tinggal ganti aja nih. Ini berarti P kuadrat ditambahkan dengan R kuadrat dikurangi Hi kuadrat. Sedangkan penyebutnya itu 2PR. Berarti ini 5 kuadrat ditambah R-nya itu 3 kuadrat. Sorry. Iya benar. 5 kuadrat ditambah R-nya 3 kuadrat dikurangi Hi-nya 7 kuadrat dibagi 2 dikali 5 dikali 3. Berarti 25 ditambah 9 dikurang 40 dibagi 10 kali 3. Kita dapat ini ini 49 ya. 40 ditambah 25 itu min 15 atau min setengah. Jadi cos-nya itu min setengah. Kok min setengah itu 150 derajat kalau nggak salah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Oke, aman. Next ke cos R. Sama seperti sebelumnya, kita tinggal ganti aja. Berarti yang depan itu P kuadrat ditambah Hi kuadrat dikurangi R kuadrat. Kita bagi dengan 2 P dikalikan dengan Hi. P-nya tadi 7 kuadrat, P-nya 5 ya. 5, ya benar 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat dikurang 3 kuadrat
kita bagi dengan 2 dikali 5 dikali 7. Ini kita dapat 25 ditambah 49 dikurang 9 dibagi dengan 10 dikali 7. Berarti 40 tambah 25 itu 65. Kita bagi dengan 70. Ini kita bagi dengan 5. 13. Kita dapat 13/14. Oke. Kalau ada pertanyaan, langsung aja silahkan. Aku lanjutin ke luas ketiga. Langsung aja potong ya kalau mungkin ada pertanyaan. Kita lihat kembali segitiga yang sini. Aku hapus dulu ini. Nah, kita tahu nih, untuk mencari luas segitiga ini, ABC ini jelek banget. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita tahu bahwa alasnya itu sama dengan C. Dan tingginya sama dengan Y. Jadi luasnya itu sama dengan setengah dikali C dikalikan dengan Y. Sedangkan dari sini tadi kita tahu bahwa Y-nya itu B sin A. Jadi ini setengah dikali C dikali B dikali sin A. Bisa juga A dikali sin B. Setengah dikali A, dikali C dikali A dikali sin B. Nah, maka dari itu kita dapat persamaan yang ini. Luas ketiganya ini. Tips untuk mengingatnya, kita tahu juga ini udah ada B, udah ada C, berarti ini tinggal sin A-nya. Udah ada A, udah ada C, tinggal sin B-nya. Udah ada A, udah ada B, tinggal sin C-nya. Gitu. Jadi dari semua ABC pasti dapat untuk luasnya. Nah, sedangkan kita di sini suruh nyari luas segitiga pada aturan sinus. Oke. Kita cek kembali. Sorry. Aduh, lemot. Waduh, hilang. Oke, di sini mungkin aku pakai ini aja lah. Kita disuruh menentukan luas segitiga yang ini. AB-nya itu sama dengan ini C ya. AB itu C. A ke B itu C. Kemudian AC-nya itu kan sama dengan AC. Itu B. Kemudian sudut C. Sudut C itu sama dengan 60 derajat. Tadi kita dapat A-nya akar 3 kalau nggak salah. Akar 3 nggak sih? Akar 3, bentar. Aku lupa. Jadi ini kalau misal kita cari, L-nya itu misal setengah dikali B kecil, dikali C kecil, dikali sin A. Tadi sin A kita dapatnya itu 30 derajat. Berarti ini setengah dikali B-nya itu ini ya, 2 akar 3. Dikali C-nya itu 3, dikali sin 30 derajat. Nah, ini setengah dikali 2, ini coret. Berarti 3 akar 3 dikali setengah. Karena sin 30 derajat kan setengah. Maka luasnya ini 3/2 akar 3. Oke, maaf.
ini tidak beraturan. Oke, ada yang mau bertanya enggak? Next ya. Oke, ada lagi. Selanjutnya ini mengenai persamaan trigonometri. Seharusnya di awal sih tadi. Soalnya aku menyinggung tadi sin 90 derajat itu 1. Oke, nggak apa-apa. Jadi kalau kita perhatikan, sin X itu kan kalau kalian ingat ya mengenai sudut berelasi, ini kalian sudah hafal juga, ada yang hafal, ada yang mungkin masih belum hafal, nggak apa-apa. Jadi kita tahu sin X-nya itu sin 180 derajat min X. Karena di kuadran 2 positif juga. Dan kalau untuk mengingatnya, itu 180 derajat. Itu nggak mengubah tandanya, nggak mengubah sin cos-nya. Jadi sin X-nya itu sin 180 derajat min X. Selain itu, kita juga tahu di sini ini juga hubungan sudut berelasi. Sin X-nya itu X tambah K dikali 360 derajat. Maka dari itu, kalau kita punya sin X-nya sama dengan sin A derajat, maka X-nya A derajat dikali K dikalikan 360 derajat, atau yang ini 180 min A derajat ditambah K dikalikan 360 derajat. Jadi kalau misal aku simpulin, jika sin X sama dengan sin A, maka X sama dengan A plus K dikali 360 derajat, atau A plus K dikali 2pi. Sama aja, cuman ini bedanya dia radian, satunya sudut. Atau X sama dengan 180 derajat minus A plus K dikali 360 derajat. Bisa juga 180 derajat itu sebanding dengan pi, berarti pi min A tambah 2pi K, atau 2kpi, atau K dikali 2pi. Sama aja semuanya. Begitupun di rumus cosinus, kita tahu cos X-nya itu cos min X. Dan ya sama juga X plus 2pi K. Sehingga kalau cos X-nya itu cos A, penyelesaiannya X sama dengan A plus K dikali 2pi, atau min A ditambah K dikali 2pi. Ini pi-nya ganti 180 derajat, sama aja. Lanjut, kalau tan X, itu yang berlaku cuma tan X plus K dikali 180 derajat. Ini dari hubungan antar sudut pada trigonometri. Sehingga dapat kita peroleh tan X, kalau tan X-nya tan A derajat, X-nya cuma ini aja. A derajat ditambah K dikali 180 derajat. Mungkin kalian bertanya-tanya juga sih, kenapa sih kok diajarin cara dapetinnya gitu. Ini sebenarnya lebih untuk biar pikiran kalian bisa lebih luas gitu, luas wawasannya. Karena dengan mengetahui ini tadi, misal kalian mau nyatet ulang atau apa gitu, itu bisa berguna kreativitasnya untuk mengerjakan soal UTBK atau ya ujian mandiri lainnya. Soalnya kemarin di soal UTBK 2021 itu konsep mengenai aturan sinus ini diperlukan. Nanti aku bahas juga di akhir. Nah, selanjutnya ini ada soal 1 plus sin X per 1 min sin X sama dengan 3 untuk 0 derajat kurang dari X kurang dari 300.
Ini ada 3 soal, mungkin 5 menit untuk per soal kali ya. Sampai 8-11. Mungkin kalian coba dulu kali. Nah, soal ini. Biar bukan cuma aku yang nyoba. Karena aku juga belum nyoba. Kalau udah dapat bisa disampaikan. Jam juga sesuai ternyata. Sampai 8.15 kali ya. Bentar, agak mulai. Wah ini, bentar. Sepertinya nggak mau muncul. Oke, mungkin agak bisa. Oke, mungkin nanti buat pembahasan-pembahasan di soal ini aku ketikin aja. Tapi untuk ini kita cara-cara di sini aja. Ada yang udah dapat jawabannya? Mungkin salah satu soal gitu, yang manapun. Tambah 2 menit lagi deh. Mungkin nanti udah ada yang dapat. Sampai 2017. Salah satu aja. Terserah. Maksudnya satu soal aja. Tapi kalau udah semuanya juga
nggak masalah. Udah 2017. Bentar, masih 2016. Masih 1 menit, apa-apa. Oke, mungkin langsung bahas saja ya. Oke, jadi kalau di sini yang nomor 1 plus sin X dibagi 1 min. Bentar. Oke, jadi 1 plus sin X dibagi 1 min sin X itu sama dengan 3. Berarti kita dapat ini 3 dikali 1 min sin X. Jadi 1 plus sin X sama dengan 3 min 3 sin X. Nah, dari sini kita pindah ke ruas kiri sin X-nya, jadi 4 sin X sama dengan ini karena satunya plus, berarti kita kurangi. 3 dikurang 1, yaitu 2. Jadi sin X sama dengan setengah. 2/4 setengah. Kalau yang kita dapetin tadi, berarti kita tahu sin yang nilainya setengah itu kan sin 30 derajat. Berarti X-nya itu sama dengan 30 derajat plus K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat min 30 derajat tambah K dikali 360 derajat. Tahu ini 150 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita masukin aja K-nya mulai dari misal min 1 bisa, min 2 bisa, atau mulai dari 0 bisa. Kalau kita masukin K-nya sama dengan 0, kita dapat X-nya 30 derajat. X sama dengan 30 derajat. Atau X sama dengan 150 derajat. Kalau K-nya 1, kita dapat 390 derajat. Ini kan lebih dari 360 derajat ya. Maka nggak memenuhi. Jadi cukup kita ambil saat K-nya 0. Karena di sini kita perhatikan bahwa untuk 0 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 360 derajat. Jadi jawabannya cuman ini himpunan, kalau himpunan penyelesaian berarti 30 derajat, 150 derajat. Perhatikan pula bahwa ini dalam bentuk derajat ya. Jadi kita kalau menulis himpunan penyelesaiannya juga dalam bentuk derajat. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang udah dapat tadi jawabannya? Atau mungkin salah jawaban? Oke, aman ya. Oh, kenapa jadi 4 sin X?
Oke, jadi kita tahu ini kan mungkin di sini, sorry ini nggak teratur banget. 3 min 3 sin X. Kita tinggal nambahin kedua ruas dengan 3 sin X. Jadi 3 sin X tambah, sorry mungkin gini aja. 1 ditambah sin X ditambah 3 sin X itu sama dengan 3 min 3 sin X ditambah 3 sin X. Nah, di sini ini 4 sin X. Di sini 0, min 3 sin X tambah 3 sin X itu 0. Dan di sini, kalau kita dikurang, sorry, min 1 ditambah 1, ini juga min 1, jadi kita dapat di sini 2. Gitu aja sih. Iya, kedua ruasnya ditambah 3 sin X. Jadi kayak, ya istilahnya pindah ruas sih biasanya. Min 3 sin X-nya pindah ruas ke kiri. Oke, kalau nggak ada, ini aku hapus ya. Sorry karena, mungkin jawabannya nggak usah. Karena tadi sempat error. Sampai sekarang pun masih error. Kita ke soal nomor 2, ini kosinus. Jadi kita punya 2 cos kuadrat X min 3 cos X ditambah 1. Kita misalin aja nih. Misal cos X sama dengan A. Sorry. A gitu. Jadi kita dapat 2A kuadrat min 3A ditambah 1 sama dengan 0. Nah ini bisa kita faktorin. Ya ini 2A, ini A. Di sini paling belakang itu 1. Berarti paling plus 1 ya, plus 1. Berarti mungkin kemungkinan cuma di sini semuanya positif atau semuanya negatif. Nah, kalau kita kalikan akar-akarnya itu plus 1, kalau kita jumlahkan itu min 3. Berarti kalau minus ya di sini minus. Karena kalau kita kalikan ini 2A kuadrat, kemudian ini min A, ini min 2A, berarti min 3A, min 1 dikali min 1, itu plus 1. Artinya kita peroleh 2A-nya itu sama dengan 1, A-nya sama dengan setengah, atau A-nya sama dengan 1. Nah, sampai sini kita kembalikan bentuknya. Jadi ini cos X sama dengan setengah, atau cos X sama dengan 1. Nah, kalau di dalam batasnya itu kan mintanya dalam bentuk pi. Karena dia ini pi, 0 kurang dari X kurang dari 2pi. Berarti kalau di sini cos X itu sama dengan cos yang nilainya setengah itu 60 derajat atau cos pi per 6. Sorry, pi per 3. Atau cos X sama dengan cos 0. Nah, udah, oke. Nah, dari kedua ini, kita cek untuk X-nya pi per 3. Pi per 3, kita punya X sama dengan, sorry. Untuk cos X sama dengan setengah, kita punya X-nya itu pi per 3 ditambah 2 kpi, atau
X sama dengan min pi per 3 tambah 2 kpi. Nah, di sini kalau K-nya sama dengan 0, kita dapat X sama dengan pi per 3. Kita dapat juga X sama dengan min pi per 3. Tapi karena dia mintanya 0 sampai 2 pi, berarti ini tak memenuhi. Kita anggap TM. Kemudian kalau K-nya 1, K-nya 1, benar. K-nya sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan pi per 3 ditambah 2 pi. Ini jelas lebih dari 2 pi. Maka yang ini juga TM. Nggak perlu kita hitung pula. Sedangkan yang sini, ini min pi per 3 ditambah 2 pi. Atau 2 pi itu sama dengan 6 pi dibagi dengan 3. Berarti ini 5 pi per 3. Ini kurang dari 2 pi juga. Berarti ini yang memenuhi. Kalau misal nanti dihitungkannya 2, pasti nggak dapat juga. Berarti dari sini kita dapat himpunan penyelesaiannya sementara ya. Sementara itu adalah pi per 3, 5 pi per 3. Selanjutnya kita bisa cek untuk cos X-nya sama dengan cos 0. Cos X-nya sama dengan 1 atau cos 0. Kita dapat X sama dengan 0 tambah 2 kpi. Nah, 0-nya ini berarti ya kan plus minus 0 ya 0 juga. Artinya X sama dengan 2 kpi. Kalau K-nya sama dengan 0, kita dapat X sama dengan 0. K-nya sama dengan 1, kita dapat X-nya sama dengan 2 pi. Ini masuk ke syaratnya. Syarat ini. Ini ada tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengan. Berarti kita tambahin ini 0,2 pi. Ini urutan nggak mempengaruhi. Terserah mau gimana, karena dia himpunan. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Ini nggak ada banget, sekali lagi mohon maaf. Oke, kalau nggak ada, oke nanti kalau ada boleh sampaikan. Kita lanjut ke soal 3. Biasanya sih kalau dalam persamaan trigonometri itu yang bikin susah tuh kalau bentuknya pipi gitu kan. Biasanya susah. Kadang nggak teliti ngitungnya, soalnya kan sering juga pecahan gitu kan bentuknya. Jadi agak susah. Dan mungkin nggak terbiasa juga. Aku pun dulu juga nggak terbiasa. Sampai sekarang mungkin juga masih belum terbiasa. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi kita punya ini. 1 min akar 3 tan X plus pi per 12 sama dengan 0. Berarti 1 sama dengan akar 3 tan X ditambah pi per 12. 3 sama dengan tan X pi per 12 atau bisa kita rasionalin ya. Jadi 1 per akar 3 dikali akar 3 per 12. Berarti ini akar 3 kali akar 3, berarti kita dapat 1/3 akar 3. Tan X plus pi per 2. Nah, yang kita ketahui di sini tan X plus pi per 12 itu 1/3 akar 3. Ini tan X plus
Pi per 12 ini sama dengan tan 30 derajat ya. Karena tan 30 derajat itu seperti akar 3. Gimana mengingatnya? Kalau tan itu kita ingatnya pakai ini aja. Misal dari tan 0 itu naiknya itu lebih dikit. Jadi kan tan mulai dari 0. Grafiknya kan gini juga. Naik ya grafiknya. Jadi 0, kemudian sepertiga akar 3, kemudian 1, kemudian akar 3. Jadi biar bisa membedakan antara yang mana yang 30 derajat, yang mana yang 60 derajat. Nah, dari sini berarti kita dapat tan X-nya, tan X plus Pi per 12 itu sama dengan tan 30 derajat itu Pi per 6. Nah, berarti kalau kita tinjau lagi, tadi di sini, tan X sama dengan tan A derajat, atau tan A, gitu. Berarti X-nya sama dengan A plus K dikali 180 derajat. Kalau di sini kita pakainya pi, kemudian X-nya itu yang ini. Ini yang dimaksud X-nya sebenarnya. Jadi jangan salah, kita carinya X plus pi per 12 sama dengan pi per 6 plus 2, K dikali pi. 180 derajatnya kita ganti dengan pi. Berarti ini kita dapat X sama dengan 2pi per 12 dikurang pi per 12 ditambah K dikali pi. 2pi per 12 itu pi per 6. Berarti X sama dengan pi per 12 ditambah K dikali pi. Berarti kalau X-nya sama dengan 0, X sama dengan 0, K-nya sama dengan 0, K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan pi per 12. Kalau K-nya sama dengan 1, X-nya sama dengan pi per 12 ditambah pi. Atau 12 pi per 12. Dan ini adalah 13 pi per 12. Oke, kalau kita masukin K-nya 2, nanti bakalan lebih dari 2 pi. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah pi per 12, 13 pi per 12. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Oke, enggak ya? Kita lanjutin ke materi selanjutnya. Masih lumayan panjang juga waktunya. Oke. Next, ini mungkin agak susah sih dipahami, cuman kita coba aja. Jadi identitas jumlah dan selisih dua sudut. Nah, kita misalin ini ada segitiga A, B, C, D. A, B, C. Di sini ada C, di sini ada A, dan ini tegak lurus ada Y. Kemudian misal sudut ABD itu alfa, jadi ini alfa. Kemudian yang sini beta. Jadi sudut ABC itu alfa plus beta. Nah, kalau kita tinjau sin alfa itu kan gini ya. Segitiganya kan gini. Ini A, ini D, ini B. Dan oke, dan gitu. Berarti di sini A-nya, ini B-nya, ini D-nya. Ini sin alfa. Sin alfa itu AD dibagi dengan AB-nya itu C. Sin alfa AD per C
kemudian sin beta. Sin beta ini di sini B, kemudian ini di sini C, di sini D. Sin beta itu CD dibagi dengan A. Sehingga kita dapat AD-nya C sin alfa, CD-nya A sin beta. Selanjutnya tinjau pula cos alfanya itu BD kan Y ya. Y per C. Kemudian cos beta itu BD-nya Y per A. Yaitu ya sisi miringnya sudut dibagi sisi sampingnya sudut dibagi sisi miringnya. Itu ya Y per A. Sehingga kita dapat juga Y-nya C cos A sama dengan A cos B. Y cos alfa, A cos beta. Kemudian kita tinjau luasnya. Luas total segitiga ABC itu setengah dikali AC, AC sin B. Nah, sin B-nya itu alfa plus beta tadi. Dan itu sama dengan luasnya segitiga ini, ABD. Ada luas segitiga 1, luas segitiga 2. ABD sama BCD. Nah, ABD itu setengah dikali Y dikalikan dengan AD. Karena ini alasnya Y, tingginya AD. Kemudian BCD setengah dikali Y dikalikan dengan CD. Maka kita dapat AC dikali sin alfa plus beta itu C dikali sin alfa, yaitu Y-nya tadi. Oh, sorry. Ini harusnya sin ya. Ya benar. Oh ya benar. Y-nya itu... Oh, kebalik. Sorry. Y-nya ini yang ini. A cos beta. Kemudian AD-nya itu C sin alfa. Kemudian di sebelah sini juga Y-nya itu C cos alfa. Dan CD-nya itu A sin beta yang tadi. Berarti kita dapat ini AC, ini ada AC, ini ada AC juga di semuanya. Berarti AC-nya bisa kita coret. Ini AC, AC. Berarti sin alfa plus beta itu sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Nah, habis itu kalau misal kita ganti betanya dengan min beta, kita dapat sin alfa min beta, sin alfa dikali cos min beta, cos alfa dikali sin min beta. Nah, cos min beta itu sama dengan cos beta, dan sin min beta itu min sin beta, jadinya min cos alfa sin beta. Oke, sampai sini kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Kalau nggak ada, aku lanjutin. Kemudian kita tinjau kalau di sudut berelasi cos 90 derajat min X itu sama dengan sin X. Berarti cos alfa plus beta itu sama dengan sin 90 derajat dikurangi alfa plus beta. Ini bisa kita pecah ya, jadi 90 derajat min alfa min beta itu 90 derajat min alfa kita kurung minus beta. Pakai sifat yang ini tadi kita dapat sin alfa kemudian cos beta dikurangi karena ini kurang jadi dia juga min juga, jadi cos 90 derajat min alfa dikali sin beta. Nah, kita ingat sin 90 derajat min alfa itu cos alfa dan cos 90 derajat min alfa itu juga sin alfa. Jadi kita dapat cos alfa plus beta itu cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Nah, B-nya dengan minus B, kita dapat cos alfa min beta, cos alfa cos min beta,
yaitu cos beta tetap, kemudian min sin alfa itu kan jadinya min sin sin min beta jadinya min sin beta. Jadinya ini yang plusnya. Nah, ini kita dapat cos alfa min beta, cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Nah, selanjutnya gimana sih cara mengingatnya? Untuk mengingatnya aku biasanya gini sih. Jadi kalau sin itu selang-seling. Jadi sin A cos B dan cos A sin B. Jadi kita selang-seling. Nah, tandanya kalau plus juga plus, kalau min dia juga min. Berbeda dengan cos, kalau cos itu sama, jadi cos alfa, cos beta, kemudian yang belakangnya sin A, sin beta, atau sin alfa, sin beta. Nah, tandanya itu dibalik. Jadi kalau plus, dia jadi min. Kalau min, dia jadi plus. Itu untuk, aku dulu mengingatnya gitu sih. Untuk jembatan kodenya aku nggak hafal juga. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan aja. Lanjut kita ke tan alfa plus beta. Tan alfa plus beta itu kan kalau kita ingat tan X kan sin X per cos X. Jangan sampai lupa juga sih. Ini udah kayak definisi dasar. Berarti ini sin alfa plus beta, cos alfa plus beta. Kita dapat tadi di awal sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta. Cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Habis itu, ini kita kalikan dengan seper cos alfa cos beta. Kita bagi dengan 1 per cos alfa, ini sin beta ya. Oh sorry, ini harusnya cos alfa juga. Cos beta, sorry. Ada yang tipe. Di cos alfa cos beta. Nah dari sini kita bakal dapat ini cos beta coret, cos alfa coret. Ini kita dapat sin alfa per cos alfa itu tan alfa. Sin beta per cos beta itu tan beta. Kemudian ini coret, yaitu 1. Kemudian yang sini sin alfa per cos alfa sama sin beta per cos beta, yaitu tan alfa, tan beta. Jadi kita dapat yang ini. Tan alfa plus beta sama dengan ini. Kemudian kalau kita ganti dengan min B, kita dapat ini. Tan alfa tambah tan min beta itu minus tan beta. Jadi ya yang bawah juga berubah tandanya jadi minus. Nah, cara mengingatnya gimana? Kalau tan itu tan A, tan beta, yang bawah 1, tan A, tan beta. Kalau plus, ini tandanya yang atas plus, yang penyebutnya minus. Sedangkan kalau minus, yang atasnya tetap minus, yang bawahnya ganti menjadi plus. Gitu. Kalau ada pertanyaan, boleh disampaikan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke soal 5.1. Soal nomor 5. Soal yang selanjutnya. Oke, ini basic banget. Kita nyari nilai sin 75 derajat. Jadi kalau diingat, kita pakai 75 derajat itu 45 derajat ditambah 30 derajat. Ini A-nya, ini B-nya. Berarti A-nya sin 45 derajat, B-nya itu cos 30 derajat. Karena plus dan dia sin, berarti tetap plus cos 45 derajat, sin 30 derajat.
sin 45 derajat itu setengah akar 2, cos 30 derajat itu setengah akar 3, ditambah ini setengah akar 2 juga, cos 45 derajat, dan sin 30 derajat itu setengah. Berarti kita dapat ini bisa kita faktorkan seperempat akar 2, kita kali akar 3 ditambah 1. Atau biasanya seperempat dikali akar 6 plus akar 2 sih biasanya. Oke, ini mungkin ada pertanyaan dulu. Oh iya, kalau aku nge-lag, tolong sampaikan. Atau mungkin mau SS dulu. Kalau nggak ada, aku hapus. Ya. Ini oke. Kita lanjut ke soal kedua. Kita tahu alfa plus B, A plus B itu Pi per 3. Dan cos A cos B itu 5/8. Ditanya cos A min. Gimana dapat cos A min B sedangkan di sini A plus B. Ya udah kita tinjau karena di sini yang diketahui kan cos A cos B. Kita ingat cos A plus B itu kan oke. Kayaknya aku terputus ya. Jadi, ada yang ingat sampai mana? Nggak lancarnya. Oke. Lanjutin. Ulangin ya. Jadi di sini kita dapat belum kelihatan. Bentar. Di sini kita dapat cos A plus B. Dan ini tes. Sorry. Ini belum ini ya. Oke, aku ulangi ya. Jadi cos A plus B itu cos A dikalikan cos B. Karena dia cos, jadi minus sin A sin B. Kita tahu cos B per 3 itu setengah, yaitu cos 60 ya. Sama dengan 5/8 min sin A sin B. Berarti sin A sin B itu sama dengan 5/8 min setengah. Atau 4/8. Yaitu 1/8. Ini sin A sin B nilainya. Nah, sedangkan cos A min B, cos A min B, itu kan cos A cos B, karena min kita ubah jadi plus. Sin A sin B. Berarti ini kita dapat 5/8. Sin A sin B itu 1/8. Berarti ini 6/8.
atau kalau kita bagi dengan 2 berarti 3/4. Oke, ada pertanyaan Pak? Mungkin tidak ada. Ini kita dapat 3/4. Ini 3/4. Oke, kita lanjut ke sini. Tan 25 derajat min tan 85 derajat dibagi 1 plus tan 25 derajat tan 85 derajat. Karena di sini min, di sini plus, ini 25 derajat, 85 derajat. Berarti ini kita sama aja dengan mencari tan 25 derajat dikurang 85 derajat. Yaitu tan min 60 derajat. Dan ini sama dengan min tan 60 derajat yang nilainya tan 60 derajat itu minus akar 3. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kita malam ini sampai sini. Tapi aku mau kasih satu soal lagi. Jelasin satu soal. Oke, ini aman. Kalau nggak ada ya. Oke. Sepertinya tidak ada. Aku punya soal UTBK tahun kemarin. UTBK 2021. Bentar. Ini wait. Ya. Oke. Aduh, nge-lag. Oke, ini di soal pertama. Ini ada jawabannya juga. Jadi ini yang aku maksud tadi. Kenapa kita pakai konsep sin, cara menurunkan aturan sinus. Jadi soal ini jika pada segitiga ABC diketahui sin A-nya setengah, tan B-nya itu 2 dan AC-nya itu 4. Maka AB-nya berapa? Nah, kita sketsa dulu segitiganya. Jadi kita dapat kayak gini. Aku pakai fitur annotate aja. Jadi kita tahu sin A-nya setengah, A, B, C, D. Kita tarik garis yang tegak lurus. Di sini ada D. Nah, kemudian kita tinjau cos A-nya. Cos A-nya itu kan sini. AD. Cos A sama dengan AD dibagi dengan AC. Sehingga AD-nya itu sama dengan AC dikali cos A. Kemudian sin A-nya itu CD dibagi AC. Berarti CD-nya itu AC dikali sin C. Sin A. Nah, karena sin A-nya itu setengah, kalau kita pakai sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1/4. Cos kuadrat A sama dengan 1 min 1/4 atau 3/4. Dan ini adalah setengah akar 3. Nah, habis kita dapat sin A-nya itu setengah, cos A-nya setengah akar 3, sehingga AD-nya itu AC-nya tadi adalah 4. Ini 4 dikali setengah akar 3, yaitu 2 akar 3. Dan sin A itu 4 dikali setengah, sama dengan 2. Maka kita dapat di sini AD
sudah sampai AD, jadi 2 akar 3 di sini. Ini A sampai D. Nah, habis kita dapat AD, kita bakal cari BD. Perhatikan bahwa tan B itu CD dibagi BD. CD dibagi BD. CD-nya tadi adalah 2, dan BD-nya kita cari. Dan kita tahu tadi tan B-nya itu sama dengan 2. Ini 2 sama dengan tan B, sama dengan CD per BD, sama dengan 2 per BD. Maka BD-nya sama dengan 1. Jadi ini 1 AB sama dengan 1 plus 2 akar 3. Ini kan kayak pakai konsep aturan, cara menemukan aturan sinus kayak yang tadi. Oke, untuk soal ini ada pertanyaan kah? Ini benernya aku udah share juga sih di sini sih sebenarnya. Kalau nggak salah. Kalau nggak di sini, atau nggak ada tahunnya, lupa. Oke, mungkin itu aja sih. Kalau ada mungkin sekian gitu saja dari aku. Oke, tinggal